10 Mei. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul belum gagal. Jangan merasa tidak berharga karena kita gagal studi, gagal berumah tangga, atau apapun. Jangan meremehkan Tuhan dengan rencana besarnya atas diri kita ini. Sebaliknya, jangan kita merasa berharga karena cantik, ganteng, sesuai dengan keinginan, hasrat, dan cita-cita orang tua. Ingat, orang tua kita tidak pernah bisa melahirkan kita kalau Tuhan tidak menghendaki kita lahir. Jangan merasa tidak bernilai karena kita miskin atau dipandang rendah, tidak dihargai oleh orang yang paling kita cintai. Mari kita datang kepada Tuhan dan bertanya, "What is the reason I live?" Mengapa Engkau ciptakan aku? Jangan merasa sudah mencapai tujuan atau merasa hidup kita bernilai karena kita memiliki banyak nilai lebih di mata manusia. We are nothing without God. We are nothing without the Creator. We are nothing without Him. Mari kita datang dan berkata, "Tuhan, apa yang Kau rencanakan dalam hidupku?" Mungkin kita seperti bejana yang hancur, tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Namun, jangan mengecilkan tangan Tuhan yang kuat. Setiap kita berharga. Kita belum gagal. Kita gagal kalau kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita masih bisa rekonsiliasi dengan Allah dan berdamai dengan Allah, berarti kita masih belum gagal. Dunia kita mungkin gagal, ya baik studi, karir, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi selama masih ada Tuhan yang masih mau menggenggam tangan kita, kita belum gagal. Dan jangan kita berpikir Tuhan seperti manusia. Selama kita masih mau datang kepadanya dan berkata, "Beri aku kesempatan Tuhan," maka Tuhan tidak pernah tidak memberi kesempatan. Sebab Tuhan tahu kita tidak dapat hidup tanpa Dia dan kita diadakan oleh Dia, bukan karena mau kita sendiri. Selama kita masih mau berurusan dengan Tuhan, berarti nurani kita masih hidup. Jangan terintimidasi dengan kuasa jahat dalam pikiran, ya. Seakan-akan Tuhan itu pendendam. Ia memang akan membalas orang sesuai perbuatannya. Tetapi kalau orang mau membereskan keadaan dirinya dengan Dia Maha Murah. Jadi jangan mencurigai Tuhan. Dia bukan hanya baik, Dia sangat baik. Hari ini kita harus bangkit kembali. Setiap kita yang terpuruk, jangan merasa terpuruk dan gagal. Tapi siapapun kita yang berhasil di mata manusia, jangan merasa berhasil. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jangan sombong, atau kita akan menjadi sampah abadi. Bapak Ibu yang terkasih, sebaliknya kita yang menjadi sampah di mata manusia, Tuhan bisa mendaur ulang hidup kita seperti tanah liat yang tidak berbentuk, atau seperti bejana yang sudah hancur. Di tangan Tuhan bisa dibentuk menjadi bejana baru, bukan omong kosong, ya. Maka kita harus belajar mengalami Tuhan. Jangan Tuhan hanya menjadi fantasi teologi di pikiran, tetapi kita harus mengalami Tuhan. Bukan tidak mungkin
Tuhan membiarkan kita dalam keadaan yang porak-poranda, carut-marut, hancur, supaya kita tidak sombong, supaya kita datang kepada Tuhan. Hari ini kiranya menjadi hari pemulihan. Sadarilah bahwa kita berharga di mata Tuhan dan jangan meragukan Dia. Temuilah Tuhan, jangan cari-cari pendeta untuk mendoakan kita. Pemulihan bisa kita alami ketika kita datang kepada Tuhan. Tetaplah bertahan. Kemenangan akan diberikan pada waktunya. Dan jangan sombong. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan siapa-siapa. Jadi jangan kita dilahirkan orisinil, tapi mati dalam keadaan imitasi. Ya, dunia membuat kita tidak asli karena kita keluar dari rencana Allah. Membentuk kita menjadi anak dunia, bukan mempelai Kristus. Mari kita kembali kepada Dia yang mengadakan kita. Di sana kita akan menemukan hidup, dan hanya Tuhan yang bisa membuat kita orisinal, mengembalikan kerancangan Allah semula. Orisinalitas kita letaknya pada apakah kita berjalan dengan Tuhan dan menuruti rencananya atau tidak. Ketika kita meninggal dunia, orang menangis, semua menangis, tetapi mereka tidak melihat kita tersenyum sukacita, disambut malaikat kudus dan dibawa ke rumah Bapa. Tapi jangan sampai orang menangis dan kita juga meratap karena tidak ada yang menjemput dan membawa kita ke rumah Bapa. Jadi kalau hari ini kita dalam keadaan sulit, dalam kondisi kelam kabut, jangan susah. Itu tidak ada artinya. Justru itu bisa dipakai Tuhan membawa kita kepada orisinalitas kehidupan yang Allah inginkan. Tanpa badai itu, kita tidak bisa dibawa ke pantai abadi yang indah. Tuhan harus membuat badai dan ombak besar supaya kita bisa kembali ke pantai yang indah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.